Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Anggia Salma dengan NIM 24014200448, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Rombel B. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis estetika barat, yakni klasik dogmatis dalam film PK, yang diperankan oleh Amir Khan sebagai PK dan Anushka Sharma sebagai Jagu, teman PK. Sebelum menerangkan mengenai analisis tentang film PK, kita akan mengetahui sinopsis film PK terlebih dahulu. Langsung saja. PK adalah alien yang bertugas di bumi untuk meneliti kehidupan manusia yang memiliki kemiripan di planetnya. Namun ketika tiba di bumi, remote control untuk kembali pulang yang dimilikinya dicuri oleh orang yang tak dikenal. Dan ketika itu PK mulai belajar kehidupan di bumi dengan manusia yang sama dengan dirinya di planetnya meskipun memiliki perbedaan seperti memakai pakaian, menggunakan bahasa untuk berbicara, memiliki agama yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan suatu ketika ia bertemu dengan Byron dan membantu dirinya untuk mencari remote control yang dicarinya hingga menyuruhnya ke Delhi, merupakan ibu kota di India. Di sana dia bertemu dengan berbagai macam orang dengan kepercayaan yang berbeda-beda dan memberitahunya bahwa remote control yang dia cari hanya Tuhanlah yang dapat membantunya. Oleh karena itu, dia mencari keberadaan Tuhan di berbagai agama untuk membantunya mencari remote controlnya. Dan suatu ketika dia bertemu dengan Jagu, seorang reporter yang tertarik dengan kisah hidupnya dan mencoba untuk membantunya, yang ternyata diambil oleh seorang pemuka agama Hindu bernama Tapasvi, namun memiliki ajaran sesat dengan menyebut remote control PK adalah jimat yang diberikan oleh Dewa Siwa untuk membantu pengikutnya dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dan ketika itu Jagu dan PK menantang Tapasvi untuk berdebat mengenai ajaran Tapasvi yang sesat tersebut di stasiun televisi secara live. Dengan kesepakatan Tapasvi akan memberikan remote control itu kepada PK kembali. Dan perdebatan itu dimenangkan oleh PK dan akhir cerita Jagu, teman PK, kembali kepada kekasihnya yang dahulu salah paham tentang cintanya tersebut dan PK kembali ke planetnya lagi. Baiklah, setelah itu masuk pada inti pembicaraan, yakni analisis film PK menurut pandangan estetika klasik dogmatis oleh Aristoteles. Yang pertama ada filosofi keindahan menurut Aristoteles, yakni keindahan menyangkut keseimbangan dan keteraturan ukuran material. Pandangan ini berlaku untuk benda-benda alam ataupun untuk karya seni buatan manusia. Karya seni yang dibicarakan Aristoteles terutama karya sastra dan drama. Ia membicarakan drama terutama dalam bentuk tragedi seperti dipentaskan dalam peran-peran diiringi musik dan tarian, yakni tragedi klasik dari masa hidup Aristoteles sendiri. Seperti halnya pada scenes yang terdapat pada layar yang menunjukkan beberapa potret dari film PK yang berisi tarian dan nyanyian dalam drama film PK. Dalam scenes ini merujuk pada teori estetika menurut Aristoteles bahwa kesenian drama terutama dalam bentuk tragedi seperti dipentaskan dalam peran-peran diiringi dengan musik dan tarian. Seperti dalam scenes yang memperlihatkan Jagu dengan kekasihnya dalam peristiwa yang bahagia akan cinta mereka satu sama lain, dan potret scenes yang memperlihatkan PK sebagai peran. Lalu potret scenes lainnya yang memperlihatkan PK sebagai peran utama di mana Byron dalam tarian dan musiknya menceritakan sosok PK yang aneh, lucu, polos, dan lugu. Lalu pendapat Aristoteles yang kedua, yakni karya seni harusnya memiliki keunggulan filsafi, yakni bersifat universal. Kendati partikular, peristiwa dan peran dan dipentaskan harus
mengandung unsur-unsur universal dalam kepartikularan, yaitu unsur yang khas manusiawi yang seolah-olah berlaku pada segala masa dan segala tempat. Dengan demikian, karya seni diharapkan menjadi simbol yang maknanya harus ditemukan dan dikenali oleh penikmat berdasarkan pengalamannya sendiri, baik dalam posisi sebagai pemain ataupun sebagai penonton. Dalam teori ini terkandung dalam beberapa scenes dalam film PK yang mengandung unsur yang khas manusiawi yang bersifat universal atau berlaku untuk seluruh manusia pada segala masa dan segala tempat, yakni unsur kerohanian manusia yang bersifat universal dan sepanjang masa dan dimanapun manusia berada. Seperti pada scenes yang menunjukkan PK yang mencari keberadaan Tuhan di berbagai agama yang ada di India. Scenes ini berkaitan dengan teori Aristoteles seperti yang saya sampaikan tadi. Agama merupakan suatu unsur dalam manusia yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa dan di berbagai tempat. Dalam scenes ini merupakan simbol inti dalam film PK. Lalu pandangan Aristoteles yang ketiga, yakni dalam pokok pemikiran penting Aristoteles yang perlu mendapat perhatian adalah pandangannya tentang teori katarsis, yang artinya pemurnian, dari kata katoros artinya murni atau bersih. Menurutnya, katarsis adalah puncak dan tujuan karya drama dalam bentuk tragedi. Segala peristiwa, pertemuan, wawancara, permenungan, keberhasilan, kegagalan, dan dipentaskan sedemikian rupa sehingga pada suatu saat secara serentak semuanya tampak logis tetapi juga seolah-olah tak terduga. Seperti scenes dalam film PK yang menunjukkan keberhasilan PK mencari barang yang ia temukan dan membongkar kejahatan Tapasvi dalam ajaran sesatnya. Dalam scenes tersebut terlihat suasana keberhasilan yang sangat mengharukan, di mana scenes ini terdapat makna yang mendalam di perjalanan PK mencari Tuhan yang berharap Tuhan dapat membantu dia untuk mencari remote controlnya kembali ke planetnya. Ia mencari Tuhan di berbagai agama dan berharap Tuhan tersebut membantunya. Dalam peristiwa ini terdapat simbol inti di mana seorang harus mencari kebenaran dalam memilih agamanya. Meskipun begitu, semua agama memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan nilai moral yang baik kepada setiap umat pengikutnya, toleransi terhadap agama lain, dan sesuatu yang melekat pada diri manusia baik secara jiwa dan raga. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih. Dalam bahasa India, Dhanyavad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.